Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marat Solihah dari kelompok 1 mata kuliah Sosiolinguistik. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi dari makalah kami, yaitu penggunaan variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan fenomena dalam sosiolinguistik, dan variasi bahasa itu terjadi karena adanya aspek masyarakat dalam berbahasa. Dan sosiolinguistik itu terdapat dua kata, yaitu sosio dan linguistik. Sosio itu berkaitan dengan masyarakat, sedangkan linguistik yaitu mempelajari bahasa. Jadi dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang berkaitan dengan masyarakat, antara masyarakat dan bahasa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat variasi bahasa. Adanya variasi bahasa sendiri itu disebabkan karena adanya interaksi masyarakat atau kelompok yang sangat beragam sekali. Dalam pandangan variasi bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat adanya keragaman sosial dan fungsi keragaman bahasa itu sendiri. Dan yang kedua, variasi bahasa itu memang sudah ada untuk memenuhi fungsinya, yaitu sebagai alat interaksi kegiatan masyarakat. Dan dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa itu tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga dengan gejala sosial. Karena sebagai gejala sosial, maka tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga dengan faktor non-linguistik, yaitu ada faktor sosial dan situasional. Dalam faktor-faktor sosial itu di dalamnya ada status sosial, jenis kelamin, terus tentang tingkat pendidikan, kemudian umur dan tingkat ekonomi. Kemudian dalam faktor situasional itu di dalamnya ada siapa, berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan seterusnya. Prinsip dasar dari variasi bahasa itu penutur tidak harus berbicara dengan cara yang sama untuk semua peristiwa atau keadaan. Jadi berarti penutur itu dapat melakukan cara yang alternatif atau menggunakan caranya sendiri, berbahasa dengan caranya sendiri. Cara bahasa yang berbeda itu maka akan dapat menimbulkan makna sosial yang berbeda pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa merupakan keragaman, sejenis keragaman bahasa yang pemakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab adanya variasi bahasa. Yang pertama yaitu interferensi, yaitu terbawa masuknya unsur bahasa lain dalam bahasa yang sedang kita gunakan, sehingga tanpa adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang sedang kita gunakan itu. Yang kedua yaitu integrasi. Selain interferensi, integrasi juga dianggap sebagai pencemar terhadap bahasa Indonesia. Bisa dikatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur dari bahasa lain yang sudah masuk dan memang sudah dianggap. Contoh kata yang berintegrasi yaitu sopir, mogok, dongkrak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu alih kode atau campur kode. Alih kode yaitu beralihnya suatu kode ke kode yang lain atau ke bahasa yang lain. Sedangkan campur kode yaitu dua kode atau lebih yang digunakan secara bersamaan tanpa disengaja. Dan kadang biasanya itu terjadi dengan santai. Contoh dari campur kode itu dapat dimisalkan. Misal saya dan teman saya di kelas menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, yaitu bahasa Jawa, bahasa Osing, atau bahasa Madura. Kemudian setelah beberapa menit itu dosen datang dan kemudian menerangkan mata kuliah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita mengikuti dosen kita menggunakan bahasa Indonesia. Apabila mata kuliah sudah selesai, kita boleh menggunakan berbahasa dengan bahasa kita yang awal tadi, yaitu bahasa daerah kita sendiri. Yang keempat yaitu bahasa gaul. Biasanya bahasa gaul itu untuk pergaulan, contohnya ibu,
dipanggil nyokap, terus ayah dipanggil bokap, aku manggilnya gue, jadinya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Di dalamnya ada variasi bahasa idiolek. Variasi bahasa idiolek yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan atau individual. Lah, menurut konsep idiolek ini, setiap orang itu mempunyai masing-masing idioleknya masing-masing. Lah, idiolek ini berkenaan dengan suara, penggunaan bahasa, diksinya, kemudian ekspresi, bahkan kemampuan intelektualnya. Tapi yang paling dominan yaitu warna suara. Kita dapat mengenali suara seseorang itu dari kita mendengar suara tersebut. Kemudian variasi bahasa dialek. Variasi bahasa dialek yaitu variasi bahasa yang bersifat kelompok tertentu. Misalnya dialek Jawa itu Banyumas, Surabaya, kemudian Pekalongan, dan masih banyak lainnya. Kemudian yaitu variasi bahasa kronolik atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan masyarakat tertentu pada masa tertentu juga. Misalnya variasi bahasa Indonesia pada tahun 30-an, terus 50 tahunan, dan lain sebagainya. Kemudian variasi bahasa sosialek. Lah, variasi bahasa sosialek itu biasanya berkenaan dengan sosial, kemudian status, golongan, dan kelas sosial bagi penuturnya. Kemudian ada juga variasi bahasa dari segi pemakainya, yaitu biasanya variasi bahasa itu digunakan untuk apa dan bidang apa. Misalnya bidang jurnalistik, perdagangan, kemudian kemiliteran, dan masih banyak lain sebagainya. Ada juga variasi bahasa dari segi keformalan, yaitu ada ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, kemudian ragam santai, dan juga ragam akrab. Ada juga variasi bahasa dari segi sarananya, yaitu kadang menggunakan ragam bahasa lisan atau bahkan ragam bahasa tulis. Kalau yang ragam bahasa lisan itu biasanya di radio gitu, kalau tulis itu biasanya dalam bentuk tulisan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.